Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Para saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini untuk mengawali sebuah majelis agar dalam pertemuan kita mendapatkan ilmu yang berkah, bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan pertama kali syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik saudaraku sekalian, saya akan melanjutkan terkait tentang mata kuliah pendidikan multikultural. Yang harus ada dalam multikultural berbagai macam literatur. Kita punya multifungsi, berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam adat istiadat. Yang pertama adalah mempunyai sifat empati. Empati adalah mempunyai mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Kita melihat teman kita yang sakit, kita ikut merasakan sakit. Jadi orang iman sini sudah ada aturannya. Ketika satu anggota tubuh sakit, ikut merasakan sakit. Ini sifat empati. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasudu ba'du ba'du. Orang iman satu terhadap orang iman lainnya bagaikan satu bangunan, saling memperkuat. Ada pondasi, ada tiang, ada atap. Semuanya adalah saling melengkapi. Itu adalah empati. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri dibangun bagaimana kita sebagai orang iman, sebagai bangsa Indonesia, sebagai bermasyarakat yang baik dan benar, apa yang kita lakukan itu mempunyai nilai yang paling tinggi. Jadi diterangkan dalam hal untuk meningkatkan kepercayaan diri di sini, meskipun terjadi perbedaan dari mayoritas suatu komunitas itu, tapi kita dituntut mempunyai sifat kepercayaan diri agar merasa tidak minder berteman, bergaul, berinteraksi, bersosialisasi, bermasyarakat. Kanan kiri kita bukan satu suku, tapi kita mampu menempatkan posisi kita. Ekosistem kita jalan, mampu bertempat, beradaptasi dengan lingkungannya, kecuali dalam hal akidah. Nah, kita harus mempunyai sifat istiqomah. Seandainya berbeda agama, kita jangan sampai terpengaruh pindah agama, pindah keyakinan. Tetap kita harus percaya diri apa yang sudah kita dapatkan, kita yakini. Maka walaupun terdapat di situ mayoritas ataupun minoritas, secara kesukuan kita mampu beradaptasi dengan baik. Yang selanjutnya adalah menambah paparan keberagaman. Jadi paparan keberagaman ini dimaksudkan agar tidak saling membedakan antar kelompok. Interaksi langsung dapat membuat individu faham bahwa masing-masing kelompok memiliki hak yang sama sebagai manusia. Jadi kalau kita sudah mengedepankan terkait tentang keberagaman, hidup ini memang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya sebagai pelengkap aksesoris, suatu sambal itu agar pedas nggak cukup cabenya saja. Saudara makan sambal, di situ mungkin ada tambahan, di situ mulai ada gula sedikit, mulai ada garam,
mulai ada tomat, mulai ada bawang, dan seterusnya. Itulah pelengkap. Tapi yang dikenal apa? Cabai. Cabai itu pedas. Tapi kalau cabai saja nggak bisa, nggak cukup dijadikan sambal. Maka untuk melengkapi sebuah sambal itu yang enak ketika dimakan, itu ada pelengkapnya, aksesorisnya. Kita hidup juga demikian. Nggak bisa mementingkan diri kita sendiri, memikirkan antar satu kelompok diri kita sendiri. Nggak bisa. Kita harus ikut terjun di masyarakat, berbangsa, bernegara, sehingga kita bersatu. Jadi inilah indahnya dalam kehidupan. Kalau ini dibingkai dengan cara yang baik, kata ulama kita, jadi hidup ini bagaikan di taman surga. Tidak pernah mendengar suara-suara yang adu domba, suara-suara jahat. Bagaimana caranya? Inilah keberagaman tapi dibingkai dengan persatuan. Nah, jadi kalau dilihat dari para pakar, social behavior itu adalah salah satu ilmu kejiwaan, ya, secara psikologi. Mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai rasa toleransi yang tinggi, ya kan? Maka dengan cara kerjasama. Jadi hidup itu harus ada kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kerjasama. Saling tolong menolong. Di kerjasama yang baik, tolong menolong dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang permusuhan, dosa. Kemudian selain kerjasama, kita mempunyai kompak. Kompak itu bagikan seperti ini jari kita, itu kompak. Inilah implementasi output dari multikultural itu di sini. Bagaimana mempunyai rasa tenggang rasa, toleransi, bukan intoleran. Mempunyai sifat-sifat yang empati, simpati. Bukan kok sikap-sikap yang cuek dan acuh. Kemudian di sini punya sifat kejujuran. Jadi dalam social behavior, sifat jujur itu harus mampu kita tunjukkan di tengah-tengah masyarakat. Saudara ketika menjadi seorang yang diberikan amanah, usahakan jujur. Ya, antara perkataan dengan perbuatan. Itu harus balance, harus sama, harus sinkron. Yang selanjutnya, untuk menggapai pendidikan yang baik secara keberagaman di lingkungan kita, baik heterogen ataupun homogen, bersatu, satu suku, satu agama, ataupun lain suku, lain agama, maka mengintegrasikan konten yang diberikan. Jadi istilahnya itu falsafah umum. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja, kita istilahnya itu para pakar, profesor, Dr. Singge, itu papan empan adepan. Papan itu di mana tempatnya? Empan itu adalah materi yang akan kita sampaikan. Adepan siapa yang dihadapi? Seseorang dengan seseorang, manusia dengan manusia lain, berbicara di mana tempatnya, mampu, ya kan, berbicara secara komunikasi yang baik dibangun, interpersonal dan intrapersonal. Ini tidak akan ada salah paham. Terjadinya salah paham, percecokan, karena kadang-kadang tidak melihat sikon, situasi dan kondisinya. Maka papan tempat itu menentukan. Kita berbicara depan umum. Misalkan dalam pendidikan seorang kepala sekolah marah-marah kepada gurunya di depan umum, banyak guru di situ, tersinggung. Akhirnya nggak enak. Coba kalau dipanggil di ruangan khusus 4 mata, insya Allah menerima. Itu papan. 4 materi. Kita dalam menyampaikan suatu materi, ini harus jelas.
Kalau berbicara di situ di masyarakat tidak perlu kita mengedepankan saya ini adalah orang akademisi, seorang kuliahan, tidak perlu. Kita bagikan air saja. Berbicara dengan anak-anak muda, kita harus menseimbangkan. Apa yang dilakukan anak muda saat ini, itulah yang harus kita lihat, kita pantau, kita amati. Melanggar aturan tidak, melanggar norma agama, norma masyarakat atau tidak. Selama itu tidak, ya silakan. Misalkan ada kegiatan main bola, bulu tangkis, ya kan, bola voli dan seterusnya, nggak apa-apa. Daripada beliau duduk-duduk nggak ada manfaat sama sekali. Kemudian hadapan siapa yang kita hadapi? Nah, yang dihadapi ya sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kalau cabrewet orang tua, bernegara. Yang selanjutnya membangun pengetahuan. Dalam kita hidup harus kita bangun pengetahuan yang baik. Jangan sampai tidak ada pengetahuan. Bermasyarakat harus kita hidupkan. Bagaimana caranya pengetahuan itu jalan. Saling kita komunikasi, memberikan arahan, menasehati, menuturi. Yang tua memberikan contoh, menyayangi. Yang muda agar menghormat kepada yang lebih tua, bagaimana caranya. Yang selanjutnya menanamkan persamaan secara universal. Ini penting sekali. Dalam kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama, tidak ada satupun agama yang menyuruh pada perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi kita sebagai orang Islam. Maka dari itu perlu kita ketahui bersama, agar mendapatkan sebuah manfaat yang baik, marilah kita lakukan sesuatu dari hal yang paling kecil. Jadi sebagai kata kuncinya, kita mempunyai sifat, ya kan, social behavior, yaitu kita harus mengedepankan rasa syukur kita, pandai berterima kasih kepada teman, kepada sesama, saling mengingatkan dengan cara yang baik, saling mempunyai sifat empati, dan juga kita saling memahami satu dengan yang lainnya. Kalau ini kita sudah melakukan, persatuan kita bangun, kerjasama kita bangun, sifat jujur kita bangun, dimanapun berada, kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja, kita selalu siap diterima oleh masyarakat. Demikian, semoga barokah dan bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.